Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa kembali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, atas laporan terkait pencemaran baik tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Raul Suryo CS. Pemeriksaannya pada Rabu, 11 Februari 2026. Itu tidak dilakukan di Mapolda Metro Jaya, tapi di Polresta Surakarta. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin beralasan, pemeriksaan tersebut merupakan permintaan keterangan tambahan guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk P19 dari Kejaksaan Tinggi DKI. Keterangan tambahan kepada pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini sehubungan dengan laporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini, ujar Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026. Menurutnya, proses pemenuhan atas P19 tersebut saat ini sedang berjalan. Pihaknya berupaya segera mengirim kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum setelah seluruh petunjuk dilengkapi. Insya Allah sesegera mungkin akan kami kirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Penuntut Umum, jelasnya. Imanuddin menambahkan, pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap pelapor, tetapi juga terhadap saksi-saksi, para ahli, serta pihak terlapor dalam bentuk permintaan keterangan tambahan. Pengambilan berita acara tambahan itu semata-mata untuk melengkapi berkas perkara agar proses penegakan hukum berjalan secara berimbang dan proporsional. Sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan, menjaga proporsionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak, ujarnya. Ia berharap dengan langkah tersebut, kepastian hukum atas perkara yang dimaksud dapat segera terwujud. Raul Suryo sebut polisi laiknya radio. Terpusat, Raul Suryo menanggapi keras pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi. Raul berkelakar menyebut polisi seperti radio karena hanya bisa omong saja soal bukti-bukti untuk mentersangkakan dirinya. Lakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikan dan lucu banget ketika dikembalikan. Kata Raul ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Kamis, 12/2/2002. Raul Suryo menganggap aneh ketika Jokowi diperiksa kembali dengan 10 pertanyaan. Katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi. Seluruhnya, Raul juga mempertanyakan upaya polisi yang masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti ya. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian apa saksi ada 22 ahli ya. Katanya. Raul Suryo pun menuding polisi tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa ngomong to, ya gitu. Kalau gor ngomong to, ya kayak radio. Nek gor ngomong to, ya itu radio aja bisa gitu ya. Serunya, materi pemeriksaan Jokowi di Solo. Informasi yang dihimpun Suriko ID dari tribunsolo.com. Jokowi diperiksa selama 2,5 jam. Ditemui seusai pemeriksaan, kuasa hukum Jokowi yang ikut mendampingi di Mapolresta Solo. Yakub Hasibuan menerangkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya memanggil kliennya untuk mendapatkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi. Yakub juga menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Mapolresta Solo tak lain karena penyidik Polda Metro Jaya juga tengah mengumpulkan keterangan lain baik di kota Bengawan maupun di Yogyakarta. Sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Kami memenuhi panggilan juga karena ternyata penyidik sedang berada di Surakarta dan infonya minggu ini ke Jogja juga untuk memenuhi keterangan yang diperlukan, tuturnya. Sementara itu, terkait apa saja yang ditanyakan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Jokowi, Yakub menerangkan bahwa 10 pertanyaan tersebut masih terbagi menjadi sub-pertanyaan tambahan lainnya. Namun, Yakub menegaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada kliennya sebagian besar berkaitan dengan proses perkuliahan yang diikuti Jokowi selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. 2,5 jam kalau tidak salah. Dari 10 pertanyaan tersebut, banyak sub-pertanyaan juga. Kebanyakan mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi di UGM dulu. Jelasnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan secara rinci proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada, UGM, termasuk penyusunan skripsi dan alur akademiknya. Jadi sifatnya hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Katanya, keterangan tersebut
lanjut Yakub, akan digunakan penyidik sebagai bahan untuk proses hukum selanjutnya. Menanggapi terkait lokasi pemeriksaan Jokowi di Solo, kuasa hukumnya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah penyidik. Namun Yakub Hasibuan menambahkan bahwa sebenarnya yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka penambahan keterangan usai berkas kasus dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena dianggap belum lengkap atau P19 itu bukan hanya kliennya saja. Sepengetahuan Yakub, penyidik juga memanggil saksi lain untuk diperiksa baik yang beralamat di Solo maupun di Yogyakarta pada pekan ini. Oleh karena itu, Jokowi yang kini berdomisili di Solo dikatakan oleh Yakub juga mendapatkan surat pemanggilan untuk diperiksa di Mapolresta Solo. Sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Kami memenuhi panggilan juga karena ternyata penyidik sedang berada di Surakarta dan infonya minggu ini ke Jogja, juga untuk memenuhi keterangan yang diperlukan, tuturnya. Bukan sekadar formalitas, kehadiran 3 saksi ahli yang dibawa Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya adalah sinyal perlawanan hukum yang terukur. Dalam kasus Dr. Tifa terbaru terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, langkah ini menjadi strategi penting dalam proses penyidikan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mendampingi pemeriksaan 3 saksi ahli di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026. 3 tokoh yang hadir yakni mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oy Grosono, peneliti LIPI Muhammad Sobari, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dr. Tifa menyebut kehadiran mereka sebagai momentum penting dalam perkara yang ia nilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya bersama 2 tersangka lain, Rose Suryo dan Rismon Sianipar. Alhamdulillah hari ini, Kamis 12 Februari 2026 adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya karena 3 begawan turun gunung untuk mengawal jalannya kasus kriminalisasi terhadap kami. Saya, Dr. Tifa, Bang Rismon Sianipar, dan Mas Rose Suryo, ujar Tifa di Mapolda Metro Jaya, dikutip Suryako ID dari Tribun News. Ia juga menunjukkan dokumen yang menjadi dasar kajian timnya. Di tangan saya ini ada setumpuk dokumen, yaitu ijazah yang diklaim sebagai ijazah mantan Presiden ke-7, Jokowi, yang menjadi kajian penelitian kami sejak tahun 2022, katanya. Menurutnya, penelitian tersebut telah berlangsung lama dan bukan dilakukan secara mendadak. Tidak benar apa yang dikatakan bahwa kami melakukan penelitian baru di bulan Agustus 2025 ketika buku kami launching. Buku itu adalah hasil dari penelitian kami selama kurang lebih 3 tahun, tegasnya. Tifa juga membantah tudingan bahwa dirinya dan rekan-rekannya merupakan peneliti abal-abal. Kami peneliti independen dan akademisi. Kami bertiga pernah dan sampai hari ini menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Kajian yang kami lakukan terhadap spesimen dan terhadap perilaku yang mendukung keaslian atau kepalsuan ijazah itu sahih secara metodologis dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ujarnya. Ia menegaskan tujuan menghadirkan para ahli adalah untuk memberikan pemahaman metodologis kepada penyidik. Karena itu kami hadirkan para guru kami, begawan-begawan, para ahli untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya bahwa kajian kami sahih secara metodologis dan tidak layak untuk dikriminalisasi, kata Tifa. Pemeriksaan terhadap para saksi ahli masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Mengapa harus membawa saksi ahli? Dalam sistem hukum Indonesia, peran saksi ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berbeda dengan saksi fakta yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami langsung. Fungsi saksi ahli pidana adalah menjelaskan suatu persoalan berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Dalam perkara yang menyangkut dokumen atau autentikasi dokumen, biasanya melibatkan ahli forensik atau grafologi. Pernyataan publik atau konten komunikasi dapat melibatkan ahli bahasa. Unsur pidana dan penerapan pasal melibatkan ahli hukum pidana. Keterangan ahli seringkali menjadi faktor penentu apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Dalam tahap penyidikan, pendapat ahli dapat memengaruhi kesimpulan penyidik terkait terpenuhi atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan. Itulah sebabnya, membawa ahli bukan sekadar simbol dukungan moral, melainkan bagian dari strategi pembelaan yang sah dalam hukum acara pidana.
membedah istilah kriminalisasi yang disebut Dr. Tifa. Istilah kriminalisasi yang disampaikan Dr. Tifa merujuk pada anggapan bahwa proses hukum yang berjalan tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi unsur pidana secara utuh. Dalam konteks hukum, klaim kriminalisasi biasanya diuji melalui dua aspek utama. Satu, aspek legalitas. Apakah benar terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang? Prinsip legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Nullum crimen sine lege. Jika unsur pidana tidak terpenuhi secara jelas, maka perkara berpotensi dihentikan. Dua, aspek prosedur. Apakah proses pemeriksaan, penetapan tersangka, dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan sesuai standar KUHAP? Kehadiran saksi ahli bisa digunakan untuk menguji kedua aspek tersebut, baik dari sisi kecukupan unsur pidana maupun prosedur yang ditempuh penyidik. Bagaimana dampaknya terhadap kelanjutan kasus? Dalam praktiknya, keterangan ahli dapat memengaruhi arah penyidikan. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada keseluruhan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain. 1. Kasus berlanjut. Jika penyidik menilai unsur pidana tetap terpenuhi dan keterangan ahli dari pihak kepolisian atau pelapor lebih kuat, maka perkara dapat dilimpahkan ke tahap berikutnya hingga persidangan. 2. Konfrontasi ahli. Dalam banyak perkara, terjadi adu argumentasi antara ahli dari pihak terlapor dan ahli dari pihak pelapor atau internal kepolisian. Penyidik akan menilai bobot keilmuan, metodologi, dan relevansi pendapat masing-masing ahli. 3. Penghentian penyidikan SP3. Jika dari hasil pemeriksaan, termasuk keterangan ahli, tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Ini merupakan mekanisme hukum yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Karena itu, fungsi saksi ahli pidana bukan sekadar pelengkap, melainkan dapat menjadi penentu apakah suatu perkara berlanjut ke persidangan atau dihentikan di tahap penyidikan. Langkah Dr. Tifa menghadirkan 3 saksi ahli merupakan hak konstitusional setiap warga negara dalam membela diri di hadapan hukum. Dalam kerangka KUHAP, peran saksi ahli memiliki posisi penting untuk membuat terang suatu perkara. Apakah strategi 3 ahli ini mampu mengubah arah kasus Dr. Tifa terbaru? Jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana penyidik menilai keseluruhan alat bukti dan argumentasi ilmiah yang disampaikan. Yang jelas, dalam sistem hukum pidana Indonesia, suara ahli bisa menjadi penentu apakah sebuah perkara melaju ke ruang sidang atau justru berhenti di meja penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.